Ya udah, aku nggak keterima juga karena Denis, mati lampu. Ini mati lampu apa emang UM-nya dimatiin? mati lampu. Yo, Kembali lagi bareng kita di podcast Ma Capek. si serba bisa. Bisa capek juga. Gak kerasa nih, sekarang kita udah sampai di episode ketiga. Betul. Kalau di episode sebelumnya, kita udah bahas soal public speaking nih, yang ada kaitannya sama episode pertama. Nah, di episode ketiga ini kita bakal sedikit lari nih, karena kita bakal bahas soal cara bertahan hidup ala anak rantau. Tentunya di samping aku ada Mas Denis nih yang udah setia nemenin dari episode pertama sampai ketiga. Betul. Sapa dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman Ma Capek. Sehat semua teman-teman? Seperti yang kita tahu, Mas Denis ini kan anak rantau ya. Betul, rantau dari Lampung. Wow, jauh banget. Pasti banyak dong lika-likunya. Pasti banyak dong cerita di balik kenapa sih dari Lampung larinya ke Jogja. Jauh banget. Kenapa sih? Kan banyak ya universitas di Lampung yang bisa Mas Denis pilih nih. Ada Unila, ya. Nah, banyak sekali universitas bagus yang ada di Lampung ya teman-teman. Aku pengen tahu nih, kenapa dari sekian banyaknya tempat, kenapa Mas Denis itu memilih buat lari merantau ke Jogja, dan kenapa UMY yang jadi pilihan terakhirnya Mas Denis nih? Boleh diceritain ke aku dan teman-teman mungkin. Pertama Mbak, aku mungkin awal tuh nggak milih UMY. Oh, jadi bukan pilihan pertama? Bukan. Okay. Nah, pertama itu niat dari SMA itu mau kuliah di Kairo Al-Azhar. Kairo Al-Azhar itu tempatnya orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab, yang ingin mengembangkan minat di bahasa Arab, dan khususnya jurusannya pun ya semuanya ngomongnya percakapan bahasa Arab juga gitu Pak. Ya, full pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, tapi aku udah mengorbankan waktu untuk mengikuti bimbel di Pare Al-Azhar Mbak. Di Pare itu ternyata tuh nggak hanya Inggris teman-teman, tapi ada juga bahasa Arab di Pare itu. Khususnya nama tempatnya tuh Al-Azhar. Di tempatnya tuh komunitas Al-Azhar gitu loh. Ngerti. Di situ ternyata udah mengikuti bimbingan, tapi TOEFL-ku nggak lolos Mbak. Nah itu ada somethingnya lah. Dan apakah aku harus cerita juga nih di kamera kenapa nggak lolos? Nah, boleh. Boleh. Jadi waktu di Pare itu aku sempat kehilangan uang 1.700.000. Kok bisa? Nah, posisinya aku lagi ngafe, belajar sama teman-teman di kafe. Ternyata teman-teman, ya mungkin kesalahan pribadi Mbak ya, dompetku tuh jatuh. Nah, waktu aku mau balik lagi, di dompet udah nggak ada isi, udah nggak ada. Itu kamu bawa cash? Bawa cash semuanya, karena gue belum Mbak di posisi itu di SMA. Belum punya bank? Belum ada bank itu loh. Nah, setelah itu teman-teman, aku udah ngelakuin sholat istikharah, kan disuruh sholat tuh sama teman-temanku di sana. Walaupun aku sendiri tuh pribadi tuh Muhammadiyah, tapi teman-temanku di sana tuh merek NU. Nah, adalah amanah buat sholat malam, bacanya ini, kalau suruh muhasabah diri segala macam. Udah aku lakuin. Dan bener Mbak, besoknya jam 3 pagi, jam 3 sore, itu ada pengumuman dompet kehilangan. Wah. Tapi teman-teman, isi uang itu udah hilang semua. Jadi hanya dompetnya? Tinggal dompet sama kartu-kartu. KTP. Kartu-kartu yang lain itu ada di situ. Nah, yang lainnya uangnya udah nggak ada. Nah, sudah kayaknya bakal susah nih buat belajar aku nih. Dan nggak mungkin. Jadi kacau gitu ya. Nggak mungkin kan aku minta uang orang tua langsung Mbak. Nah, pasti orang tua bakal bertanya-tanya. Kamu nggak bener berarti di sana gitu. Nah, akhirnya waktuku belajar buat di sana selama 1 bulan lebih itu malah buat ngamen, buat nyari duit Mbak. Jadi aku full ngamen setiap malam. Makanya itu alasan kenapa kamu gagal di saat itu, karena nggak fokus belajar. Iya, betul. Karena memang ada problem kehilangan uang tersebut, itu bikin jadi kacau, jadi belajarnya nggak terjalankan dengan lancar gitu ya. Nah, akhirnya tetap belajar Mbak. Cuma kan kita malam kan ngamen nih, nyari duit, ngamen sampai malam. Paginya kita buat belajar. Nah, kan tetap kepikiran. Nggak maksimal gitu ya jadinya. Makan dari mana, ini dari mana. Malamnya lagi aku harus ngamen lagi, nyari duit lagi, muter-muter kafe, keliling kafe. Nah, itulah sedikit cerita gitu loh Mbak ya. Nah, yang membuat aku tuh, akhirnya ya waktu daftar tes Kemenak,
jalur Kemenak mau daftar Kairo itu, ya udah, aku nggak terima akhirnya. Nggak keterima gara-gara itu tadi. Ya, pembelajaran itu kurang efektif, itu aku kurang belajar efektif, itu Mbak Naila. Terus gimana bisa dari sana lari kepikiran ke Jogja, terus Jogja. UMY? Nah, setelah itu aku ikut SNBT juga gitu Mbak. SNBT itu sempat ikut, dan itu nggak lolos juga. Aku Univ mana tuh? Kalau Mbak Naila tahu, itu di Univ IPB, Pertanian Bandung. Oh iya. Nah, di situ tuh ada namanya jurusan dokter hewan. IPB Bogor. Iya, Bogor. Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Ya, di situ tuh ada jurusan dokter hewan, kedokteran hewan. Kenapa coba aku ngambil itu Mbak Naila? Kenapa? Nah, karena aku suka sama kucing, aku suka sama sapi. Hidupku tuh dulu pas SD, waktu kecil tuh cuma naik-naik sapi Mbak. Jadi aku ngerasa, wah, aku sama hewan bersahabat nih. Nah, gitu. Jadi aku ngambil itu, ini kayaknya cocok nih sama jurusan kayak suka sama hewan-hewan gini nih. Tapi bukan berdasarkan basic kalau kamu memang suka kedokteran gitu. Enggak sama sekali. Ini karena hewannya. Karena hewannya suka sama hewannya itu. Ya. Nah, Mbak Nela, setelah aku nggak keterima tes SNBT itu, yang kulakuin apa? Aku mengikuti minat bakatku sendiri. Nah, itu pun saran dari ustadz dan ustazah yang ada di SMA. Jadi ustadz itu bilang, dan aku bingung. Aku bingung mau masuk mana nih? Belum ada gambaran sampai sekarang nih. Minatmu di mana? Di dai-daiyah ini, ngomong komunikasi. Ya, ambil aja komunikasi yang tapi ada dakwahnya gitu. Nah, disarankan gitu. Seperti itu. Nah, walaupun Mbak Naila, kalau Mbak Naila tahu di Metro itu di dekatku tempat SMA, itu ada universitas, itu ada KPI-nya juga. Ya. Tapi menurutku itu sangat kurang untuk kita mencari relasi, untuk kita mencari ilmu. Nah, hanya di sekitar itu aja gitu ya. Iya, lingkupnya itu aja. Bahkan ya aku udah 6 tahun muter-muter di Metro itu. Jadi aku harus cari tempat yang lain nih, yang beda nih. Iya. Yang dimana relasi bakal terbangun dan insya Allahnya bakal bermanfaat di kota itu. Nah, bakal punya ilmu baru yang aku taruh di Lampung nantinya gitu loh. Oh, mengerti. Gitu. Jadi kamu bahasanya udah bosen untuk di sekitaran itu aja, terus kamu mencoba buat lari ke tempat baru. Iya, kenapa? Aku mau nanya nih, kenapa Jogja akhirnya jadi tempat pilihanmu? Kan banyak nih yang ada KPI kan banyak ya, teman-teman. Kenapa? Nggak Sulawesi gitu. Iya, banyak banget yang ada KPI-nya. Sudah mulai banyak sebenarnya yang ada KPI-nya. Kenapa Yogyakarta yang kamu kunjungin, yang kamu datengin? Nah, itu Mbak Naila, pertanyaan yang sangat baik. Nah, kenapa aku ngambil di Jogja, di Lampung, itu namanya kota pendidikan. Nah, di Metro sendiri namanya kota pendidikan. Dan aku mikir, Jogja itu kan kota pelajar. Ini nggak jauh nih kalau aku sinkronin untuk di Jogja nih. Nah, gitu. Jadi teori-teori buatanmu. Ada teori buatanku gitu loh. Jadi apa kota belajar di Jogja ya? Dan Jogja itu emang keinginanku sejak awal di SMA sih Mbak. Kalau nggak terima di mana-mana ya Jogja turunnya. Oh, memang udah ada pandangan nanti ke Jogja gitu ya? Gitu. Nah, tapi untuk universitasnya aku milih UMY karena untuk akreditasi KPI di Jogja terbaik unggul itu hanya di KPI UMY. Begitu. Jadi mencolok dari situ ya. Betul banget. Supaya bisa mendukung minat bakat kamu biar jadi berkembang lagi ke depannya. Betul banget. Oke, kita sekarang udah tahu ya kenapa Mas Denis milih alasan kenapa Mas Denis milih kota Jogja betul. Dan juga UMY. Meskipun itu bukan pilihan pertama, tapi itu yang kali ini Mas Denis jalani ya. Terus aku mau tahu nih, selama kamu tinggal di sini, ada nggak sih fase dimana kamu tuh ngerasa kamu tuh stres banget, kamu tuh ngerasa kayak sendirian sebagai anak rantau kan pasti ke sini, meskipun kamu tadi sempat mention nih kalau misalnya memang ada teman-temanmu juga yang dari kota asalmu, cuman kan jauh dari keluarga, terus habis itu ketambahan tugas kuliah yang dubrak-dubruk numpuk kayak gitu. Ada nggak sih fase dimana kamu tuh ngerasa kamu tuh stres banget, kamu tuh capek banget rasanya, dan kamu pengen nyerah, terus pengen pulang? Ada nggak? Boleh dong ceritain ke aku dan teman-teman yang nonton. Ini teman-teman, ketika itu posisinya aku jadi ketua tablik akbar KMFI. Oh ya, yang waktu itu ya. Itu dimana mentalku semuanya diuji benar-benar buat down, Mbak. Sebelum itu ada namanya kegiatan MMPM.
Madrasah Mubalik Progresif Muhammadiyah. Itu kegiatan yang diadain sama IMM cabang IMM cabang Ayah Fahrudin dari bidang dakwah keislaman. Nah, aku jadi ketuanya juga di situ. Tapi menurut nggak terlalu challenging pas tablik akbar gitu ya. Nah, tablik akbar itu di mana benar-benar tugasku mulai kebabrakan itu bahasanya apa Mbak ya? Mulai apa ya? Gedubruk gitu ya. Keteteran gitu. Tugas mulai keteteran, semuanya itu sudah hilang. Ya Allah, ini mau kemana? Bahkan teman-teman kan sibuk toh Mbak. Kita nggak bisa ngatasin teman-teman yang sibuk segala macam, dan kita kan semuanya sama, kita semua mahasiswa di sini gitu. Iya, mengerti. Dan kita punya tugas masing-masing gitu. Ketika seorang ketua menggunakan egonya, pasti anggotanya pun bakal sulit untuk diajak kembali gitu. Iya, jadi kayak hancur gitu. Hancur. Ya udahlah, ini udah mulai capek nih kayaknya nih. Di situ pun aku menelpon ibu itu. Telepon ibu. Bu, ini udah nggak kuat nih. Mau pulang gitu. Sekarang mau pulang gitu. Udah nggak kuat lagi. Entah gimana. Aku mau nangis sebenarnya itu Mbak. Bukan nggak. Aku udah besar gitu loh. Ngapain aku nangis lagi di situ. Jadi kayak agak gengsi ya. Nah, gengsi gitu. Ya udah. Akhirnya diizinin sama ibu pulang. Oh ya? Diizinin. 2 hari setelah itu aku benar-benar pulang, membuka rinduku karena buat orang tua itu hampir seminggu. Walaupun ya nggak lama Mbak, tapi itu rasaku udah sangat benar-benar terpuaskan gitu loh. Dengan aku tidak memikirkan, ya walaupun di rumah pun agak mikirin dikit-dikit tapi tetap bebannya lebih ringan gitu ya. Karena udah ketemu orang tua segala macam gitu. Tadi Mas Dennis sudah cerita ya kalau Mas Dennis itu pernah ngalamin stres dan pengen pulang teman-teman. Bahkan yang jadi solusi kala itu ya pulang gitu ya. Tapi aku pengen tahu nih, pasti kan ada ya fase di mana kamu tuh stres tapi pulang itu nggak bisa jadi solusi. Kira-kira ada nggak sih solusi yang kamu pakai gitu ya? Tentunya sampai ada, sekarang boleh dong di-share ke aku dan juga teman-teman. Untuk bilang masalah capek, mungkin sekarang capek gitu ya. Capek banget kita teman-teman. Tapi itu gak jadi masalah teman-teman, karena kita kan di sini kan kita kuliah ya. Nah, dan aku selalu mengingat Mbak Naila, aku udah jauh-jauh ke Yogyakarta buat nyari ilmu. Nah, apa bedanya aku sama teman-temanku yang kuliah di Lampung? Kalau di sini aku gak berusaha keras, kok nggak rajin buat belajar untuk menuntut ilmu. Itu pertama tuh. Tapi sebelum itu, ya kita pasti ada ngelakuin sholat, mendekati kepada Allah, muhasabah diri, sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu loh. Ketika ada masalah, itu wajib itu, pertama itu. Kedua ya tadi ini, masih mindset, aku tuh aku udah di Jogja, apa bedanya aku sama teman-temanku yang di Lampung. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ini mindset yang paling aneh Mbak Naila. Apa tuh? Jadi, aku belum kaya. Dan, tidak ada kata susah, kata tidak bisa di dalam kamus hidupku. Nah, itu udah kayak kata-kata aneh sebenarnya, tapi ya itu sih yang kutekankan. Itu yang jadi pendukung buat kamu ya, semangat buat lagi, lebih semangat lagi buat nggak nyerah, ya. Meskipun belum bisa pulang. Iya, gitu betul ya. banget, Mbak Naila. Wah, menarik banget ya kisahnya Mas Dennis nih ya. Aku sebagai akamsi aja kadang bisa ngerasa stres ya, bener-bener bisa ngerasa pusing, apalagi kamu yang memang berjauhan. Mungkin tipsnya dari Mas Dennis ini bisa diterapin ke aku juga, bisa diterapin ke teman-teman juga buat semoga banget bisa membantu teman-teman juga gitu. Buat mengatasi masalah yang kita punya, karena setiap orang pasti punya bebannya masing-masing ya teman-teman. Gitu. Aku yakin pasti yang nonton ini juga pasti ada teman-teman yang ngerantau ya. Gimana nih perjalanan ngerantaunya? Apakah sama kayak Mas Dennis juga? Mungkin boleh cerita-cerita ya di kolom komentar. Kalau sampai itu terus online dulu. Terus online di kolom komentar ya teman-teman, sekalian sharing-sharing apa aja yang kalian rasain gitu ya, dan apa aja solusi yang mungkin kalian punya gitu ya, biar bisa kita saling berbagi gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang akamsi juga nih, boleh nih sharing-sharing juga, karena kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin yang akamsi lebih berat mungkin masalahnya kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi kita yang akamsi, yang rantau boleh sharing-sharing pengalaman kita di bawah ya. Langsung aja komen di bawah teman-teman. Segitu dulu ya untuk episode kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Dennis yang udah setia nemenin dan juga berbagi cerita. Sama-sama Mbak Naila. Buat menghargai Mas Dennis, teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan semoga ada kesempatan kita untuk berbincang-bincang lagi Mbak Naila di episode selanjutnya. See you when I see you. Bye-bye.